Dalam surat Al-Hujurat ada kalimat khalaqna dan ja'alna. Kita perhatikan surat Al-Hujurat ayat sesudah ini ayat 13 ya. Nah, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabail. Wahai manusia, sungguh telah kami ciptakan kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, yang terdiri dari laki-laki perempuan itu kami jadikan beberapa bangsa, beberapa golongan, beberapa kabilah, agar kamu jadikan berbagai bangsa ini dijadikan perlombaan untuk ta'aruf, saling kenal mengenal, mengenal kekurangan diri, mengenal kelebihan orang lain, untuk merendahkan diri di hadapan sesama, dan mengenal kelebihan diri, mengenal kekurangan orang lain, untuk menjadikan diri bermanfaat buat orang lain. Dengan cara seperti itu akan tercapailah perlombaan untuk meraih atqakum, untuk meraih orang yang paling bertakwa di antara kamu. Di sini kita temukan khalaqna dilanjutkan dengan ja'alna juga. Wallahu a'lam. Ya, silahkan. Ini ayat berikutnya, summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqatan mudghah, itu pakai khalaqah juga. Iya. Iya. Alhamdulillah. Berarti di sini jelas sekali perubahannya. Kalau dari khalaqa ke ja'alna, ya dari awal sampai khalaqa itu perubahannya total ya. Tapi kalau setelahnya sudah diciptakan kemudian di ja'alna gitu, perubahannya ya kelihatanlah gitu, perubahan sedikit-sedikit. Seperti di sini, tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan. Dari nutfah menjadi alaqah perubahannya kan jauh ya. Asalnya nutfah itu kan cuma air mani ya, menjadi alaqah, menjadi bergantung, darah yang bergantung. Itu sangat jauh tuh perubahannya itu. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, dari darah menjadi daging. Itu juga perubahannya sangat jauh. Wallahu alam, apakah itu yang dimaksud? Atau memang kalimat khalaqna itu memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang tidak mungkin dapat dilogika-logikakan oleh kita. Rasio kita tidak sampai. Beda dengan ja'ala, menjadikan yang ada berubah menjadi begini, berubah menjadi begini, masih kelihatan perubahannya. Tapi kalau menciptakan ini memang sangat jauh sekali, sehingga logika kita tidak mampu untuk memahaminya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahanlah nanti kita lebih luas lagi insyaallah. Pertanyaan Pak Deden ini akan saya jadikan untuk dorongan lebih mendalam lagi lah, nanti dikaji. Mungkin yang begini-begini biasanya Syekh Sya'rawi lebih luas. Kita lihat ini ayat berapa tadi itu? Ayat ya 14. Kita perhatikan ada penjelasannya enggak dari Syekh Sya'rawi ini. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah wa yaqit'atun saghira minal lahmi 'ala qadri ma yumdagh wa sabaqa an qulna innal mudghah tanqasimu ba'da dhalika ila mukhallaqah wa ghayr mukhallaqah kama qala ta'ala fil ayatil ukhra thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayr mukhallaqah linubayyana lakum hadha 'ala wajhi at-tafsil amma fil ayah allati ma'ana fayuhaddithuna an atwaril khalqi 'ammatan hatta la nadhunna anna al-Qur'an fihi tikrarun kama yadda'i al-ba'd. المضغة المخلقة هي التي يتكون منها جوارح الإنسان وأعضاؤه وغير المخلقة تظل كما قلنا احتياطا لصيانة ما يتعلف به من الجسم كما يحدث مثلا في الجروح وما شابه ذلك من عطب يصيب الإنسان. Belum ada penjelasan di sini. Insyaallah nanti dicari di tafsir yang lain. Ya, wallahu alam. Baik, silakan yang lainnya. Ya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dan diperbolehkan itu zikir yang hanya kata Allah saja, misalkan Allah seperti itu, dan apakah ada larangannya di mana karena di situ zikir tersebut tidak boleh karena tidak ada
Ya. Zikir. Ini suara hujan keras nih. Jelas suaranya ke belakang enggak? Ya, baik. Arti zikir itu adalah hubungan qalbu kita dengan Allah. Dan zikir yang benar tentu zikir dengan membaca Al-Quran itu pasti. Dari ayat manapun, surat manapun, kita niat zikir membaca Al-Quran, walaupun tidak paham, dinilai zikir. Sebab Allah menyebut Al-Quran dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk zikir. Adakah yang mau terus berjuang untuk mencapai zikir yang berkualitas? Muddakir. Nah, adapun zikir seperti yang ditanyakan barusan, hanya menyebut nama Allah, Allah, Allah. Pernah saya mendengarkan seorang ulama besar di Mekah bernama Profesor Dr. Abdullah Al-Mutlaq. Beliau adalah ulama yang menjadi rujukan saat ini. Beliau adalah guru besar di Riyadh. Dia menyatakan di beberapa kelompok kaum muslimin mempunyai kebiasaan zikir dengan diawali kalimat la ilaha illallah, lanjutannya dipotong menjadi illallah, dipotong lagi menjadi Allahu, Allahu, sampai dipotong lagi Allah, 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 sampai akhirnya hu gitu. Kenapa demikian? Itu merupakan ajaran yang memang dibuat oleh pihak luar, karena orang-orang musyrikin dulu yakin Allah itu ada, tetapi mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Jadi kalau zikir dari la ilaha illallah dirubah menjadi Allah, 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 itu sudah menghilangkan sedikit demi sedikit hakikat ketauhidan. Hanya mengaku keberadaan Allah saja. Di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, kita sering mendengar kata iman dan kata kafir. Kata iman dan kata kafir ini bukan hanya diungkap oleh orang Islam, tapi juga oleh orang yang tidak beragama Islam biasa menggunakan istilah iman dan kafir. Untuk di Indonesia kan, orang Nasrani mengajak umatnya untuk beriman dan melarang kafir. Orang Hindu Buddha menyuruh beriman. Sebab di Indonesia tidak boleh tinggal orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Kan semuanya harus beriman kepada Tuhan. Terus apa yang membedakan menurut kita antara mukmin dengan yang tidak mukmin? Kita batasi makna iman, kita batasi makna kafir. Akan lebih jelas, yaitu siapa yang dimaksud dengan kafir? Orang kafir kepada Quran. Jelaskan kalau begitu tuh. Orang kafir kepada Quran itulah orang kafir menurut Al-Quran. Dan kita berpegang teguh kepada Al-Quran, maka kata Quran yang begitu kafir kita ikuti. Siapapun yang kufur kepada Quran itulah kafir menurut Al-Quran. Kalau kita katakan kafir kepada Allah, semua orang mengaku di Indonesia ini beriman kepada Allah. Sebab tanpa ketuhanan yang Maha Esa diusir dari Indonesia. Tidak percaya kepada Pancasila kan diusir nih. Nah, makanya semuanya harus beriman kepada Tuhan. Nah, tadi itu dengan ucapan hanya Allah, Allah, Allah saja, berarti iman kepada Allah, tapi tidak mau mengatakan atau tidak mempertahankan la ilaha illallah. Bahkan digiring dari kalimat la ilaha illallah seakan-akan yang lebih sempurna tanpa kalimat la ilaha. Tetapi yang sempurna adalah Allah, Allah. Itu adalah merupakan upaya menggeser dari ketauhidan menjadi hilang ketauhidannya. Jadi yang bagaimana yang benar zikir, sebutan nama Allah kalau memang tidak diprogramkan dan tidak diajarkan sebagai suatu sistem, sah-sah saja.
Tetapi kalau umpamanya digiring dari kalimat la ilaha illallah menjadi Allah Allah saja, menjadi hu saja, itu adalah menghapuskan makna ketauhidan. Oleh karena itu kita harus tetap bertahan kalimat la ilaha illallah, itu sebetulnya zikir yang paling utama. Dan sebutan nama Allah tentu dalam kondisi-kondisi tertentu jelas. Ketika kita umpamanya ditanya siapa sih yang menciptakan kita, tentu tidak perlu lagi panjang-panjang la ilaha, cukup dengan menyebut Allah. Siapa yang menghidupkan kita? Allah, gitu kan. Dan kalau umpamanya la ilaha illallah artinya tidak ada yang menghidupkan kita selain Allah. Jadi zikir yang lebih sempurna tentu kalimat la ilaha illallah dengan penuh penghayatan, penuh penjiwaan, dan dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam. Dua ya pertanyaan tadi, apa satu lagi? Oh iya, ada lisaili wal mahrum. As-sail yang meminta, al-mahrum tidak minta padahal dia juga tidak punya. Artinya kita harus senantiasa memperhatikan semua orang yang memang memerlukan. Bukan semua orang yang meminta, tapi semua orang yang memerlukan walaupun tidak minta. Bahkan boleh jadi yang minta itu tidak begitu perlu, sementara yang memerlukan enggak berani minta. Dan Al-Quran menyebutkan siapakah fuqara? Lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum. Di situ jelas sekali orang-orang yang disebut dengan fakir, yang mesti kita beri bantuan, kita tolong, mereka tidak minta-minta. Kenapa mereka tidak minta-minta? Padahal mereka perlu. Mereka tentu segan untuk minta-minta. Dari mana dapat kita ketahui kalau mereka perlu? Sebetulnya mereka kita lihat kesibukannya begitu banyak untuk umat, sampai tidak diketahui kapan mereka mencari nafkah. Al-Quran menyebutkan yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang yang tidak mengenal dia menganggapnya dia kaya saja, tidak memerlukan, padahal dia sangat memerlukan. Kenapa? Karena menahan diri, tidak minta. Siapa mereka? Al-fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi. Mereka orang fakir yang tidak punya kesempatan untuk berbisnis, untuk berdagang, untuk bekerja cari uang, karena sibuk membina umat, sibuk mengajar masyarakat, sibuk menyampaikan amanat Allah kepada mereka. Ini adalah sebetulnya merupakan lapangan amal buat orang yang memiliki harta, kurang ilmu. Agar mereka dapat kemuliaan di hadapan Allah, gunakan harta tersebut untuk memberikan kelancaran perjalanan ilmu yang disampaikan oleh orang-orang yang berilmu tanpa punya harta. Berarti saling membantu. Yang punya harta, siniin hartanya, saya gunakan untuk mengembangkan ilmu. Yang punya ilmu, saya ajari anak kamu, cucu kamu. Saya cuma punya ilmu, tidak punya harta. Jadi saling. Disitulah makna lita'arafu. Wahai orang kaya, kenalkan dirimu sebagai orang yang megang harta. Kenalkan dirimu kepada orang yang sibuk menyampaikan ilmu Islam, mengajar umat, membina umat. Cuma memang kita juga dalam memahami penyebaran ilmu ini, saya sempat ditanya oleh seseorang, bagaimana katanya, ada dalam satu lembaga, di situ kan kegiatan ada, tapi untuk kegiatan rutin cukup berat menyediakan dana, kegiatan rutin, dana operasional. Tapi untuk menghadirkan orang yang selewat, cuma dia orang populer, digandrungi orang, itu dibanding-bandingkan biaya mengundang satu orang yang selewat itu jauh lebih besar walaupun satu kali dibanding dengan anggaran yang digunakan untuk biaya rutin setahun.
Itu bagaimana kalau begitu? Dan itu banyak yang begitu. Untuk menghadirkan orang yang populis, sekian puluh juta, rereongan rame gitu. Ayo. Tapi untuk kegiatan sehari-hari yang bisa merubah keadaan cukup berat. Sampai ketika dihitung-hitung, antara biaya harian sampai setahun enggak lebih banyak dibanding dengan biaya yang digunakan hanya selewat saja. Dan ketika memang hadir yang selewat itu cuma 1 jam atau 1 jam setengah paling lama, begitu banyak yang hadir merasa sudah sukses. Padahal kesuksesan tersebut gak jelas. Apakah banyak orang itu langsung dapat dikatakan banyak yang berubah? Justru yang mengadakan perubahan itu adalah yang rutin. Itu yang akan melakukan perubahan. Kalau yang selewat itu enggak melakukan perubahan. Tapi itulah realita. Maka dalam hal ini tentu sangat penting bagi kita, untuk bagi orang yang memang memiliki keluasan harta dari Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan as-sa'il wal mahrum tadi, yang memang menyatakan keperluan dan juga yang tidak menyatakan keperluan, tapi kita tahu kegiatannya, kita tahu perannya dia, kiprahnya dia dalam membangun tetangga, membangun masyarakat. Itu al-mahrum sangat luas sekali. Wallahu alam. Mangga, masih ada lagi? Ya. Ditunggu aja. Dinyalain, sudah nyala belum? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Surat berapa? Al-Fajr. Iya. 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 Surat Al-Fajr ya. Ayat, ada kata-kata Rob. Rob itu ya, kalau Rob buka, Rob kamu kepada laki-laki. Kalau Robbihi, Rob dia, Robnya juga kepada laki-laki. Ya. Inna rabbaka labil mirsad. Kemudian pada ayat 16, fayaqul rabbi ahana. Kemudian pada suaranya kurang jelas dari jauh. Ada irji ila rabbik radiyatan mardiyah ya. Dalam bahasa Arab, kata sambung kamu, anta, itu menjadi ka. Kata sambung ana itu menjadi ya saja itu. Kata sambung dia itu menjadi hu. Rob huwa, rob dia, robnya, robbahu ya. Kalau rob aku itu robbi. Kalau rob kamu itu robbuka. Nah, kemudian bacaan di dalam bahasa Arab biasa berubah